Senantiasa kami bersyukur Bapa atas kasih dan rahmat-Mu di sepanjang hidup kami, hari-hari yang kami lalui. Saat ini kembali kami memuji menyembah Engkau dalam roh kebenaran, dalam kasih dan cinta Tuhan selalu, yang selalu kami ingat di setiap langkah hidup kami. Dan kami bersyukur bisa beribadah setiap saat dan waktu untuk menyenangkan hati-Mu dalam puji-pujian penyembahan kami kepadamu. Urapi selalu ibadah pribadi kami Tuhan, karena kami selalu ingin bersekutu dengan Engkau. Dan saat ini kembali kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan firman-Mu, karena kami selalu butuh firman, terutama firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang selalu menerangi hati dan jiwa kami untuk dapat mengerti, memahami hikmat firman-Mu. Kami renungkan dan dapat kami lakukan supaya kami tetap setia di dalam Engkau. Kasih-Mu nyata dan terbukti di dalam hidup kami Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus, selalu kami diberi kesempatan dan pertobatan setiap hari untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Haleluya. Kami sambut pembacaan Alkitab siang hari ini dengan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab menjelang sore ini terambil dari 2 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop Manasye Raja Yehuda. Terdapat juga di kitab 2 Tawarikh 33 ayat 1 hingga 20 yang berbunyi demikian. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, yang dirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaran para hambanya, yakni para nabi, "Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus dibalikan pula menungging.
Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan jadi rapasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya di Taman Uzza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dari pembacaan Alkitab kita hari ini kita dapat belajar apa yang sedang terjadi di Israel, di Yerusalem adalah nyata, bahwa apa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan sehingga Tuhan mendatangkan musuh-musuh mereka, menyerang mereka, bahkan membunuh mereka. Ada hal-hal tertentu yang terselubung yang Tuhan lihat pada bangsa ini, yang mengakibatkan hati Tuhan menjadi marah dan kecewa. Tuhan telah membuat namanya hidup di Israel, tetapi masih saja mereka membungkam, bahkan mengangkang kuasa Tuhan yang nyata, sehingga masih terdapat banyak penyembahan berhala yang tidak bisa mereka singkirkan dari negeri itu, sehingga Tuhan banyak melakukan untuk mereka hal-hal yang tidak mereka duga. Musuh-musuh akan selalu menyerang mereka jika mereka semuanya belum bertobat. Ada banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan di bangsa ini. Penyembahan-penyembahan lain atau ilah-ilah lain, persembahan-sembahan korban yang tidak berkenan, bahkan yang tidak dikenal, yaitu persembahan asing yang Tuhan benci. Tuhan tidak mau ada ilah lain di hadapannya, sehingga bangsa ini akan terus menjadi orang-orang yang akan diserang musuh-musuhnya kalau mereka semua belum bertobat. Tetapi di satu sisi, semakin hari semakin banyak pertobatan di Yerusalem, di Israel, sehingga Tuhan benar-benar menepati janjinya dan tidak pernah membuang bangsa ini sampai habis. Mereka yang berdosa akan binasa, tetapi orang-orang yang masih hidup dalam kasih Tuhan tetap akan hidup dan bertahan selamanya, karena Tuhan telah memilih mereka menjadi milik pusakanya dan telah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan, sehingga Tuhan bertahta di sana, sehingga dari Israel atau Yehuda dan juga keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan tersebar janji-janji Tuhan kepada bangsa-bangsa di dunia. Tetapi mereka yang masih tegar teguh, masih melakukan penyembahan-penyembahan berhala, Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka, sehingga mereka jika belum bertobat semuanya, Tuhan sendiri yang akan menghanguskan dan membinasakan mereka. Tetapi berbahagialah mereka yang tetap di dalam Tuhan, dari zaman purbakala, sekarang sampai selamanya mereka tetap setia di dalam Tuhan yang hidup, yang membawa mereka dari perbudakan sehingga mereka menduduki janji tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan, apa yang kami dengar dan baca setiap hari justru mendatangkan berkat bagi kami. Kami tahu Tuhan tidak berkenan kepada penyembahan-penyembahan lain, penyembahan berhala ataupun patung-patung ataupun ritual-ritual, persembahan kurban ataupun darah yang tidak berguna lagi untuk dunia ini. Karena semua persembahan berhala tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang yang belum mengenal terang dalam Yesus Kristus, sehingga semuanya menjadi gelap mata, dari bangsa pilihanmu hingga seluruh bangsa di dunia. Mereka buta hatinya untuk menerima kasih karunia, di mana Tuhan telah datang dari surga dan di bumi ini, dan kembali ke surga dan akan datang kembali
untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, dan orang yang setia akan mendapat upahnya. Setiap perbuatan, setiap detik ada catatannya, dan di mana setiap orang yang mempunyai kitab dan catatan kehidupan di Tuhan akan dibukakan dan disingkapkan. Setiap hari terimalah pertobatan kami ya Yesus Kristus, karena Engkau telah berkorban bagi kami. Darah-Mu yang telah tercurah tidak akan sia-sia bagi kami, orang-orang yang setia, sekalipun kami dianiaya, sekalipun kami tidak mendapat tempat di dunia ini untuk banyak hal. Kami tetap memiliki Tuhan yang luar biasa, sehingga kami setiap hari dapat mengerti hikmat firman-Mu, dapat kami lakukan, dan kami akan tetap menjadi penginjil-penginjil untuk dunia ini, sehingga kami bisa menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang, agar orang-orang jahat, orang-orang Israel, sampai seluruh bangsa di dunia mengenal Engkau, agar mereka dapat mengenal terang yang sesungguhnya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama ke dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus membawa suatu perjanjian kasih, yaitu untuk menyelamatkan semua orang dari kebinasaan, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan pernah binasa. Walaupun tubuh fisik yang dari debu akan kembali menjadi debu, tetapi Tuhan akan menghidupkan semua orang yang percaya, sehingga semua orang beroleh kasih karunia, keselamatan yang kekal, dan mendapatkan upah yang besar. Bahkan Tuhan telah menyediakan bagi kami orang-orang percaya rumah yang kekal di surga. Berbahagialah kami yang memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau, yang mengasihi kami yang telah Kau ciptakan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga kami semua diterangi selalu dengan Roh Kudus, firman-Mu, dan pertobatan setiap hari, sehingga kami boleh layak untuk datang kepadamu, mentahirkan diri kami setiap waktu, walaupun kami tidak sempurna dan kami bukan orang yang sempurna. Tapi setiap hari Tuhan, kami mau bertobat dan hidup dalam Engkau. Kami mau selalu bersekutu dengan Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam puji-pujian penyembahan. Karena Tuhan bertata di dalam puji-pujian dan penyembahan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun tidak melihat, tetapi roh kami dapat melihat dan merasakan hadir-Mu. Dalam setiap doa penyembahan kami dan pertobatan kami setiap hari, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dan berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu, serta hidup dalam damai dan kasih Kristus selamanya. Karena setiap hari kami mau bertobat dan hidup dalam kasih Yesus, untuk kami tetap berbuat kasih kepada sesama, dalam kasih kebenaran dan cinta Tuhan yang selalu abadi di jiwa kami. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.